Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuvaswa Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuvaswa Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat. Om Santi Santi Santi. Swastiastu, selamat siang pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya, Selwa Raja, dalam acara Mimbar Agama Hindu yang disiarkan langsung oleh TVRI Stasiun Sumatera Utara bekerja sama dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Pemirsa, kali ini kita hadirkan narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, kita kenal di masyarakat kita dan di masyarakat di kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Yang kita ketahui adalah Bapak ini sebagai motivator juga di dalam agama Hindu. Kami perkenalkan yaitu Bapak Inyoman Sumantra SPD MSOS. Swastiastu Pak, selamat siang. Om Swastiastu. Wah, ini hari pakaiannya mantap Pak. Iya. Rapi, ini asli nampak nih coraknya nih seperti itu. Iya. Pemirsa, topik pembahasan kita kali ini yaitu toleransi beragama menurut Hindu. Nah, ajaran-ajaran itu ada juga disebutkan dalam agama Hindu seperti itu. Nah, nantinya kita akan membahas ini panjang lebar pemirsa, dan kami ajak juga nantinya pemirsa untuk ikutan interaktif dengan kami. Baik, untuk yang pertama kita coba dulu pembukanya kepada narasumber kita, Pak Nyoman, untuk bisa menjelaskan sebenarnya apa itu toleransi, Pak. Nah, apakah toleransi itu dipaksakan datang atau memang dalam diri sendiri? Silakan, Pak. Terima kasih. Swastiastu, umat Hindu sedharma dimanapun Anda berada. Pertanyaan toleransi ini sekarang sudah mulai banyak dipertanyakan dan mulai banyak untuk didiskusikan. Kenapa? Karena saat sekarang kehidupan kita di dunia, kehidupan kita di masyarakat itu kehilangan esensi daripada toleransi tersebut. Kalau kita bicara toleransi, toleransi adalah nilai yang menjadi nilai daripada kehidupan manusia. Sekarang kita membicarakan toleransi-toleransi, kenapa? Karena kita kehilangan nilai tersebut. Sebenarnya bahwa ketika kita lahir sebagai manusia, maka toleransi adalah menjadi nilai dari kelahiran kita. Kita tidak akan pernah kehilangan toleransi. Tapi ketika kita kehilangan, sudah menjauh daripada yang namanya nilai-nilai kemanusiaan tersebut, maka kita kehilangan toleransi dalam kehidupan kita. Maka dalam masyarakat, dalam kehidupan kita sendiri, dalam kehidupan di rumah tangga, dimanapun juga kita kehilangan nilai toleransi tersebut. Kita sering sekali tidak menghargai, kita sering sekali tidak menghormati, kita sering sekali menyepelekan. Bahkan kita sering sekali yang namanya merendahkan orang lain, tidak hanya sebatas pikiran, tidak hanya sebatas perkataan, tapi juga dalam bentuk tindakan. Karena keadaan saat sekarang memang kita pahami bahwa hari ini, keadaan sekarang inilah Kali Yuga. Kita pahami itu bahwa Kali Yuga itu adalah, kalau dibahas dalam bahasa Weda, namanya Kalaha Yuga. Kalaha Yuga artinya adalah zaman di mana terjadinya perselisihan, zaman di mana terjadinya percekcokan, zaman terjadi di antaranya adalah pertengkaran. Jadi esensi daripada toleransi itu sudah hilang saat sekarang. Maka saat sekarang dimanapun kita berbicara, kita sering sekali bahwa toleransi itu penting. Ya, kenapa? Karena kita kehilangan toleransi dalam keseharian kita. Maka penting hari ini kita membuka apakah makna toleransi dalam kaitan dalam agama Hindu. Ini akan kita bahas bersama-sama pada kesempatan hari ini. Ya, baik Pak. Kita ketahui bahwasanya toleransi itu memang datangnya dari diri kita, kemudian untuk
menuju pada suatu kerukunan memang perlu adanya toleransi. Nah, pertanyaan saya, mengapa masyarakat harus berperilaku toleransi di zaman Kali Yuga ini, Pak? Oke. Nah, silakan, Pak. Yang pertama kita harus tahu dulu sebelum masuk ke toleransi. Kalau kita ibaratkan analogikan bahwa toleransi itu adalah buah daripada sebuah pohon. Iya. Jadi buah sebuah pohon. Jadi ketika kita ingin mendapatkan buahnya, maka kita pertama harus mulai untuk menyirami akarnya, merawat tumbuhannya sampai dia menghasilkan buah. Buah itu disebut sebagai toleransi. Jadi kalau kita bicara toleransi, maka kita harus melihat dulu apa akar daripada toleransi. Kalau akar itu nggak ada, kalau kita nggak membuat benihnya dengan baik, maka toleransi itu hanya sebatas kata-kata, toleransi itu hanya sebatas lip service saja, tapi tidak akan pernah menyentuh daripada esensi toleransi. Jadi kalau kita lihat sekarang toleransi itu apa? Sebelum masuk toleransi, akarnya apa? Maka akar daripada kehidupan manusia itu ada 5 nilai daripada kehidupan manusia. Siapapun kita tidak berbicara agama A, agama C, keyakinan A, keyakinan B, enggak. Sepertinya bahwa manusia itu memiliki 5 nilai universal. Dalam Hindu disebut dengan nama yang pertama adalah prema. Prema itulah cinta kasih. Yang kedua adalah satyam. Satyam itulah kebenaran. Yang ketiga adalah dharma. Dharma adalah kebajikan. Yang keempat adalah shanti. Shanti kedamaian. Yang kelima adalah ahimsa atau tanpa kekerasan. Jadi setiap orang di antara kita yang menyebut diri kita manusia, maka kita memiliki 5 nilai tersebut. Prema, satya, dharma, shanti, dan ahimsa. Jadi pertanyaan sekarang, dari mana mulai munculnya toleransi? Yang pertama adalah kasih itu sendiri, prema. Prema itu adalah berasal dari hati yang dibilang tadi Pak Selwa. Hati itu adalah tempatnya atma kita. Maka orang mengatakan bahwa Tuhan itu ada di mana? Tuhan itu ada di dalam hati kita. Disebut sebagai hirdayawasi. Hirdayawasi artinya hridaya itu adalah di hati kita. Banyak orang mengatakan dengan nama istilah disebut dengan nama nurani. Jadi nurani, bahasa kolbu, terus atman, itu semuanya sama esensinya. Di mana itu adalah tempat daripada kasih itu sendiri. Jadi kenapa kasih itu di hati kita? Karena hati inilah stananya daripada atma kita. Jadi atman itu adalah kasih itu sendiri. Jadi ketika kasih itu ada di hati kita, maka kasih itu akan menjawantah, akan memberikan sebuah informasi menuju ke pikiran kita. Karena setiap tindakan kita, setiap perkataan kita itu berasal dari dorongan yang namanya pikiran. Jadi ketika kita berpikir, maka pikir itu harus diresapi oleh kasih. Harus ada kasih dalam pikiran kita. Ketika kasih itu dalam pikiran kita, itu disebut dengan nama satyam atau kebenaran. Jadi ketika kasih itu kebenaran, maka kasih itu akan dilakukan dalam bentuk tindakan. Itulah disebut sebagai dharma. Maka orang mengatakan dharma itu apa? Dharma adalah tindakan yang dilakukan dengan menggunakan tubuh kita, berasal dari dorongan pikiran, yaitu kebenaran, di mana kebenaran berasal dari kasih yang ada di hati kita. Jadi dharma itulah yang akan memunculkan bentuk yang disebut dengan nama, salah satu bagian adalah toleransi. Jadi toleransi adalah bagaimana kita bisa melihat orang lain tidak hanya sebagai orang lain, tapi sebagai bagian daripada diri kita. Jadi toleransi itu melihat bahwa orang lain itu bukan orang lain, tapi sebagai saudara saya, sebagai bagian yang satu tidak terpisahkan, bahwa aku dan kamu adalah satu adanya. Maka kita menyebut orang lain sebagai saudara kita sendiri. Jadi sama halnya sederhananya, kalau kita ada satu kertas namanya selembar kertas. Kalau kita punya rambut namanya sehelai kertas, karena satu dia. Kalau kita berbicara tentang udara, kita memiliki udara, kita umpamanya saya hirup udara, habis itu saya hembuskan, habis itu teman lain menghirup udara saya, dihembuskan lagi, dihembuskan, semuanya itulah satu udara, saudara. Jadi ketika kita melihat bahwa kita dan orang lain adalah sama dan satu, maka di mana letak kita bisa merendahkan, kita bisa menyepelekan, kita bisa menghina. Kenapa? Ketika kita menghina orang lain, kita sedang menghina diri kita sendiri. Ketika kita menghormati orang lain, kita sedang menghormati diri kita. Ketika kita menghargai orang lain, kita menghargai diri kita sendiri. Itulah yang disebutkan dalam Hindu, bahwa engkau dan aku
adalah satu adanya. Ketika kita memahami prinsip ini, maka toleransi adalah otomatis adanya. Iya. Oke. Seperti Bapak jelaskan tadi, apakah ada kaitannya toleransi dengan tatwamasi? Oke. Silakan. Tatwamasi itu sederhananya kayak gini, para umat sedharma. Kalau kita umpamanya dalam Hindu kita sering namaskar. Namaskar itu menyakupkan tangan kita. Jadi kalau diibaratkan buat tatwamasi gini dia. Tat itu adalah Tuhan. Tat itu Tuhan. Sedangkan tuam itu adalah manusia. Ketika tat dan tuam ini menjadi satu dia, dicakupkan, itu namanya asitat tuamasi. Jadi satu dia. Artinya bahwa apa yang menjadi intisari dari diriku adalah juga menjadi intisari dari dirimu. Intisarinya. Kalau kita melihat bahwa dalam bentuk manusia rupanya beda, dalam bentuk manusia wajahnya beda, namanya beda, tapi satu yaitu nafasnya sama. Itulah tatwamasi. Sedangkan kalau kita bicara umpamanya, kalau dalam kegelapan kita memerlukan cahaya. Ya. Kalau kita ingin suara yang keras, kita memerlukan speaker. Ya. Kalau kita dalam keadaan panas, kita memerlukan kipas angin. Kalau kita ingin sesuatu yang lainnya, kita juga memerlukan alat yang lainnya. Ya. Pertanyaan sekarang, lampu itu menerangi, sedangkan speaker itu memberikan suara. Sedangkan kipas memberikan angin. Pertanyaannya, Ya. dia berbeda, fungsinya berbeda, namanya berbeda, tapi apa yang satu di sana? Yang satu adalah arus listriknya satu dan sama. Karena tanpa arus listrik, apakah speaker, apakah lampu, apakah kipas tidak akan bergerak, tidak akan berfungsi. Itulah disebut dengan satu adanya. Maka kalau kita berbicara dalam Hindu, maka kita tidak melihat lagi beda rupanya, beda namanya, beda fungsinya, tapi apa yang arus mengaliri dari setiap bagian itu, itulah satu namanya. Jika ketika kita melihat dalam intisari bahwa semuanya adalah satu, di mana letak perbedaannya? Kalau kita bicara tentang pelangi, pelangi itu kita sangat mengagumi pelangi. Warna-warni dia. Dan ketika pelangi itu warna-warni, kita melihat perbedaannya ya. Tapi pertanyaannya, dari mana pelangi itu berasal? Pelangi berasal adalah dari cahaya putih yang mengalami pembiasan atau dispersi cahaya. Artinya cahaya putihlah mengalami dispersi, maka muncullah pelangi. Artinya bahwa pelangi itu adalah bentuk daripada duniawi, tapi cahaya putih itulah bentuk daripada Tuhan. Jadi sumbernya kita lihat. Maka ketika kita memahami bahwa setiap orang adalah satu adanya, itulah toleransi, itulah tatwamasi. Maka di Hindu mengatakan kalau ketemu kita mencakupkan tangan kita. Yang kita cakupkan tangan di sini bukan berarti apa? Kita sedang memberikan salam dan hormat kepada jiwa dan atman yang ada dalam diri orang tersebut. Maka kita cakupkan tangan kita menggunakan Namaste atau Om Swastiastu. Artinya bahwa kita sedang memberikan hormat. Hormat kepada siapa? Bukan kepada badannya, bukan hanya kepada namanya, tapi kepada jiwa yang bersemayam dalam diri orang tersebut. Itulah disebut sebagai namaskar, itulah disebut sebagai salam dalam Hindu. Kenapa? Intinya kita memberikan hormat kepada jiwa atman yang ada dalam diri orang itu. Kalau kita sudah dalam bentuk melakukan ini, bukankah itu sebuah bentuk toleransi? Iya. Itu maksudnya. Artinya kita menghormati itu semua. Iya. Seperti itu, Pak. Baik. Berbicara tentang toleransi, di sepanjang pembicaraan tetap dikatakan toleransi. Toleransi itu apakah ada batasannya, Pak? Oke, terima kasih. Jadi kalau kita bicara toleransi, kasih adalah dasarnya. Kalau kasih adalah dasarnya, pertanyaannya sekarang adalah kita lihatlah pohon. Pohon adalah simbol daripada kasih. Pohon adalah simbol daripada kasih. Kita harus belajar di pohon. Maka dalam Hindu, pohon itu sangat dihormati. Sangat dihormati. Maka kalau kita bicara tentang, Krishna mengatakan, di antara pohon, aku adalah Kalpataru. Jadi kenapa? Karena pohon itu adalah simbol daripada kasih. Contoh umpamanya, pohon mangga. Dia hidup menghasilkan sebuah bentuk yang namanya buah mangga yang manis. Tetapi ketika dia ranum, siapa yang akan menikmati buah mangga itu? Manusia dan semuanya. Pernahkah pohon mangga menghasilkan buah mangga untuk dirinya sendiri? Tidak pernah. Dan dia memberikan buah mangga itu untuk semua orang yang menikmatinya. Itulah kasih.
Pertanyaannya, adakah batasan kasih itu? Maka kita berbicara, pernahkah buah mangga itu membatasi orang untuk menikmati buahnya? Apakah dia, oh mohon maaf, kamu warna kulitmu beda, nggak boleh makan buahku. Kamu agamamu beda, nggak boleh makan buahku. Kamu tempat asalmu beda, nggak boleh makan buahku. Tidak. Dan kasih itu bersifat tidak membedakan. Semasih ada kata membedakan, maka dia bukan kasih, tapi dia adalah kasihan. Nah, dalam bahasa kita disebut dengan nama ahamkara dan mamakara. Jadi ketika kita berbicara kasih, maka kasih itulah yang akan membentuk kita bahwa semua adalah satu. Semua adalah satu. Kenapa? Yang dia lihat bukan lagi perbedaan, tapi bahwa yang dia lihat dan rasakan adalah pembicaraan dari hati ke hati. Ketika pembicaraan dari hati ke hati, dari soul ke soul, dari kalbu ke kalbu, maka di sana tidak ada lagi yang namanya merendahkan, tidak ada lagi membedakan, tidak ada lagi yang namanya menghina, dan itu adalah bentuk saling menghormati. Itulah wujud toleransi. Itulah yang dijelaskan dalam Hindu, bahwa toleransi berasal dari hati kita. Maka kita sering mengucapkan dengan namaskar. Oh begitu Pak. Iya. Loh, kemudian begini, pembicaraan tentang toleransi itu terkadang hanya sebatas lip service. Yes. Hati tidak. Nah, Yeah. apa yang menyebabkan kurangnya sikap toleransi itu Pak? Iya. Silakan, Pak. Yang pertama sederhana sekali. Kalau kita punya handphone, setiap orang punya handphone. Ketika handphone kita pakai, dalam satu hari dia pasti lowbat. Ketika lowbat kita nggak bisa pakai lagi. Kenapa? Yang pertama dia radiasinya tinggi. Yang kedua kalau habis baterainya nggak bisa dipakai. Maka urgent kita akan mencari tempat untuk mencolokkannya. Kenapa? Karena kita mau pakai. Sama halnya juga dengan diri kita. Kita punya tangki disebut dengan nama emosi atau spiritual. Kalau tangki spiritual dan kehidupan emosi kita setiap hari kita bergerak dan bergaul, itu mengalami yang namanya penurunan. Jika mengalami penurunan dan mengalami habis dia punya emosi dan spiritual dalam diri kita, maka yang terjadi apa? Kita mulai akan merendahkan orang, akan mulai reaktif, dan kita sering sekali marah-marah. Nah, bagaimana caranya agar toleransi yang berasal dari hati kita itu selalu berkembang dan mekar? Jawabnya sederhana, kita harus selalu terhubung dari sumber kasih itu. Selalu terhubung. Jadi kata kuncinya adalah seseorang yang sering melakukan toleransi dalam hidupnya, sederhananya dia selalu terhubung dengan sumber kasih itu. Sumber kasih itu siapa? Itulah Tuhan, dalam bahasa kita menyebutkannya. Itulah ide Sang Yang Widi kalau kita sebutkan dalam literasi agama Hindu. Maka kita penting sekali terhubung dengan sumber kasih itu. Caranya apa? Sederhana sekali. Kalau di Hindu ada trisanya, monggo lakukan. Jadi setiap pagi hari sebelum kita melakukan aktivitas, hubungkan diri kita dengan Tuhan dulu. Ketika kita di siang hari kita sudah melakukan aktivitas, kita hubungkan diri kita. Sebelum kita tidur istirahat, hubungkan diri kita lagi dengan Tuhan. Semakin sering terhubung, maka semakin kuat kita punya toleransi. Semakin jarang terhubung, maka semakin sering kita akan mengalami yang namanya ketidakdamaian, dan itu adalah bentuk daripada intoleransi. Baik, semakin asik ini pembahasannya Pak. Namun begitu kita jeda sebentar. Pemirsa, selanjutnya anak-anak kita dari Pasraman Saraswati Teratai Pasiran akan membawakan lagu-lagu bhajannya. Mari sama-sama kita saksikan. जय जय वैष्णवी देवी माँ, 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 जय माँ जय माँ जय माँ देवी माँ, जय माँ जय माँ जय माँ देवी माँ, जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ देवी माँ, जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ देवी माँ, जय जय वैष्णवी 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 देवी माँ, शेरावली माँ जोतावली माँ, शेरावली माँ जोतावली माँ,
माँ पारावाली माँ जय जग जननी देवी माँ पारावाली माँ जय जग जननी देवी माँ जय माँ जय माँ जय माँ 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 देवी माँ जय वैष्णवी देवी माँ जय वैष्णवी देवी माँ जय वैष्णवी देवी माँ जय वैष्णवी देवी माँ जय माँ जय माँ जय माँ 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 देवी माँ जय वैष्णवी देवी माँ जय वैष्णवी देवी माँ जय वैष्णवी देवी माँ जय वैष्णवी देवी माँ शेरावली माँ जोतावली माँ शेरावली माँ जोतावली माँ पारावली माँ जय जग जननी देवी माँ पारावली माँ जय जग जननी देवी माँ जय माँ जय माँ जय माँ 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 देवी माँ जय वैष्णवी देवी माँ जय वैष्णवी देवी माँ Ya pemirsa, kembali lagi dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan judul Toleransi Beragama Menurut Hindu. Pemirsa, kami ajak juga pemirsa untuk ikutan interaktif dengan kami ke nomor telepon 0811 6100 386 0811 6100 386. Baik Pak, kita lanjutkan ini Pak perbincangan kita tentang toleransi tadi Pak. Iya. Kemudian bentuk dari kasih itu Bapak tadi bahas tentang kasih ini. Iya. Bentuknya seperti apa Pak? Oke. Bisa Bapak jelaskan? Silakan. Jadi kalau kasih itu, kalau analoginya ya, kalau para umat sedharma pastinya pernah dan sangat senang sekali mencium bunga melati. Jadi kalau bunga melati itu sangat wangi sekali. Dan ketika ditanyakan bagaimana bentuk wanginya bunga melati, kita nggak bisa sebutkan. Tetapi kita bisa menyebutkan bahwa pohon bunga melati itu ada. Yeah. Wangi bunga melati nggak berbentuk dia, tapi pohon tumbuhan bunga melati itu ada yang menghasilkan bunga melati yang memberikan rasa wangi tersebut. Sama juga halnya kasih itu, dia tidak berbentuk, tapi dia akan memberikan sebuah bentuk dalam bentuk tindakan. Tindakan yang berbentuk kasih itulah disebut sebagai dharma. Dharma itulah yang menjadi dasar daripada bentuk toleransi. Contoh umpamanya, jadi saya akan memberikan sebuah contoh dalam kisah Mahabharata, bagaimana bentuk toleransi itu berada. Jadi satu saat ketika perang Mahabharata atau Bratayuda akan terjadi, maka semuanya mencari satu pendukung utama, yaitu Sri Krishna. Jadi mereka yang pertama pihak Kaurawa yaitu Duryodhana, sedangkan pihak Pandawa yaitu Arjuna, mereka sudah memikirkan untuk mencari bantuan yaitu kepada Krishna. Jadi ketika saat itulah yang namanya Duryodhana dan yang namanya Arjuna pergi ke tempatnya Krishna. Dan ketika itu Krishna sedang tidur siang, istirahat. Jadi ketika tidur siang, maka yang pertama datang adalah Duryodhana. Duryodhana datang ketika melihat Krishna sedang tidur istirahat, maka Duryodhana sedang duduk di samping kepalanya Krishna. Sedangkan Arjuna datang berikutnya. Sedangkan Arjuna melihat Krishna sedang istirahat, beliau duduk di samping kakinya Krishna. Dan ketika mereka sudah duduk menunggu Krishna untuk sadar, maka Krishna bangun beberapa saat kemudian. Ketika beliau bangun, maka beliau melihat yang pertama adalah Arjuna yang ada di ujung kakinya, bukan Duryodhana yang ada di samping kepalanya. Waktu itu Krishna langsung terkejut. Wahai adindaku Arjuna, sangat senang sekali melihatmu datang hari ini. Apa yang bisa aku bantu untukmu? Karena itulah sebagai bentuk tuan rumah, sebagai bentuk dharmanya seorang tuan rumah. Habis itu Arjuna berkata, inilah toleransi. Arjuna berkata, mohon maaf,
Tuanku Krishna, yang pertama datang bukanlah saya, yang pertama datang adalah kakandaku yaitu Duryodhana. Jadi silakan sapa Duryodhana terlebih dahulu. Tetapi Krishna mengatakan, yang aku lihat pertama adalah dirimu Arjuna, maka aku menyapa dirimu pertama kali. Habis itu Duryodhana berkata, wahai sahabatku Krishna, aku hadir ke sini dan juga sama juga adikku ingin meminta bantuan kepadamu. Waktu itulah Krishna berkata, wahai Arjuna, yang aku lihat dirimu yang pertama, maka kaulah yang kuberikan pertama. Toleransi daripada Arjuna kelihatan di sini. Toleransinya bahwa walaupun Duryodhana telah melakukan banyak kejahatan kepada Pandawa, termasuk yang paling parah adalah ketika dia mencoba menelanjangi Draupadi di sidang istana. Dan ketika diberikan kesempatan untuk ngomong pertama kali, maka di sana toleransi Arjuna mengatakan, wahai Tuanku Krishna, karena kakandaku datang terlebih dahulu dan duduk di samping kepalamu, berikanlah kesempatan pertama meminta kepada Duryodhana untuk meminta pertama apa yang ingin dia minta kepada dirimu Krishna. Jadi toleransi adalah berkaitan dengan bagaimana dia memiliki persaudaraan. Persaudaraan itu muncul adalah dari kasih itu sendiri. Maka pertanyaannya, bagaimana bentuk toleransi? Toleransi adalah menghargai orang yang lebih tua, menghargai orang yang lebih datang lebih awal, walaupun dia dilihat pertama oleh Krishna. Maka Duryodhana sangat senang sekali. Kenapa? Karena dia mendapatkan bagian pertama untuk meminta kepada Krishna. Karena toleransinya Arjuna. Karena toleransinya Arjuna. Maka toleransi itulah yang mendasari. Maka bentuk daripada toleransi, bentuk kasih itulah toleransi. Tetapi apa yang terjadi bahwa ketika Duryodhana meminta, yang diminta pertama adalah pasukannya Narayani, bukan Krishna. Sedangkan Arjuna mengatakan, aku tidak memerlukan tentara, aku tidak memerlukan pasukan. Untuk perang ini aku memerlukan cuma satu, yaitu Krishna. Dan Krishna hanya sebagai kusir dalam peperangan tersebut. Tetapi Widura mengatakan, dimanapun ada Krishna, di sana ada kemenangan. Dimanapun ada Krishna, di sana ada kemenangan. Kenapa? Karena dimanapun Krishna ada, di sana ada kebenaran. Maka Satyam Eva Jayate. Maka toleransi adalah bentuk bagaimana bisa mendahulukan, bisa memberikan kesempatan, menghargai orang. Itu toleransi. Dan Mahabharata, Arjuna memberikan contoh toleransi seperti halnya yang kita ingin dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berarti pada zaman itu sudah ada toleransi ya Pak? Sangat. Pada zaman dahulu Pak ya. Jadi sudah diberikan contoh kepada kita, sudah diberikan teladan kepada kita. Jika kita ikuti teladan daripada Arjuna, jika kita ikuti apa yang disampaikan dan dilakukan oleh Arjuna, maka semua kehidupan kita akan damai selalu. Baik. Selanjutnya tadi Bapak bicara tentang bentuk toleransi. Mungkin Bapak bisa jelaskan seperti apa ini tuh bentuk-bentuk toleransi ini, Pak? Ya. Monggo, Pak, silakan, Pak. Toleransi yang pertama adalah bagaimana kita toleransi pada diri kita sendiri. Kita sering sekali bicara pemahaman kita bagaimana kita toleransi pada orang lain, toleransi kepada masyarakat, toleransi kepada umat agama yang lain, toleransi kepada keyakinan yang lain. Belum. Maka yang pertama kita harus toleransi pada diri kita sendiri. Sudahkah kita memberikan toleransi pada diri kita sendiri? Contoh yang pertama adalah ketika kita melakukan sesuatu, sudahkah kita memikirkan bahwa ketika ada kesalahan, pasti kita pernah melakukan kesalahan. Sudahkah kita memaafkan diri kita sendiri? Itu penting. Sering sekali ketika ada kesalahan kita sering menyalahkan diri kita sendiri. Menyalahkan ya, tetapi memaafkan diri kita itulah bentuk toleransi. Jadi ketika kita bisa memaafkan diri kita dan kita bisa memperbaiki diri kita, itu toleransi. Toleransi pada diri kita sendiri. Saat kita bisa memperlakukan toleransi pada diri kita sendiri, maka kita akan bisa memberikan toleransi kepada keluarga kita dulu. Jadi di keluarga kita sudahkah kita mengembangkan toleransi? Dalam keluarga kita sudahkah kita saling menghormati? Anak kita ketika dia bicara, kita dengarkan dengan seksama. Ketika kita bicara, dia dengarkan dengan seksama. Maka itulah bentuk toleransi yang ada dalam keluarga. Ketika dalam keluarga sudah terbiasa dari diri kita, maka kita akan terbiasa untuk toleransi kepada orang lain dalam masyarakat luas. Maka toleransi tidak hanya sebatas lip service saja, tidak hanya sebatas ucapan saja, tapi penting untuk dilakukan dalam bentuk tindakan. Dan tindakan itu berasal dari sebuah pemahaman, dan itu adalah kasih atau prema dalam diri kita. Dan prema itu akan berkembang
berkembang dan muncul ketika kita selalu terhubung dengan sumber kasih itu, yaitu ide Sang Hyang Widi Wasa. Itulah Tuhan. Maka penting sekali bahwa toleransi adalah buah daripada kasih itu sendiri. Seseorang yang punya kasih, dia akan memiliki toleransi. Semakin besar kasihnya, semakin kuat toleransinya. Semakin kurang kasihnya, semakin kurang toleransinya. Tidak ada kasih, dia akan menjadi orang yang disebut intoleran. Oke. Kemudian Pak, pertanyaan lagi, seandainya toleransi itu tidak ada, apa yang terjadi ini Pak? Ya, kalau umpamanya toleransi tidak ada dalam diri kita, kita nggak bisa memaafkan diri kita, maka yang terjadi adalah kita akan mulai kehilangan ketenangan dalam diri kita. Kita kehilangan kedamaian dalam diri kita, dan kita kehilangan daripada esensi hidup kita. Jadi kalau kita kehilangan semuanya ini, maka kita kehilangan tujuan kelahiran kita sebagai manusia. Jadi maka yang terjadi apa? Masyarakat sekarang banyak mulailah tingkat yang pertama yang disebut dengan nama bunuh diri. Kalau bunuh diri itu semakin meningkat, bahwa toleransi pada dirinya berkurang. Sangat hampa sekali. Yang kedua adalah ketika dia sudah mengalami yang namanya gejala-gejala awal stres, itu sudah bentuk toleransi pada dirinya berkurang. Ketika toleransi pada dirinya tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan, maka berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Maka keluarganya berdampak. Ketika toleransi tidak ada dalam keluarga, maka yang terjadi keluarga itu akan mengalami disebut dengan nama bukan lagi gria, tapi guha. Guha itu adalah gua. Sedangkan gria adalah rumah di mana ada kasih itu sendiri. Jadi tempat itu akan menjadi tempat asing bagi orang yang ada di sana. Dia tinggal di rumah, tapi rumah itu menjadi tempat asing bagi dia. Apa yang terjadi kalau di masyarakat tidak toleransi? Maka muncullah sebuah disharmoni, muncullah sebuah peperangan, dan itulah bentuk daripada kejadian-kejadian saat sekarang. Jadi kalau kita bicara di geopolitik internasional, maka negara A berperang dengan negara B karena tidak ada toleransi. Negara A mulai uji coba senjata, melewati daerah teritorial sebuah negara karena tidak ada toleransi. Ketika toleransi itu tidak ada, menghargai orang lain, menghormati orang lain, bahwa orang lain itu dan saya adalah satu, maka itulah benih daripada perpecahan. Jadi toleransi adalah ikatan yang mengikat kita sebagai satu kesadaran manusia. Oke. Berbicara tentang toleransi, karena adanya toleransi semakin meningkat, maka muncul satu kerukunan. Kerukunan itu bisa jadi antara sesama agama, antara sesama agama dengan agama lain, dan antara agama dengan pemerintah, kan begitu Pak. Muncul satu kerukunan. Kalau kita lihat dari sisi ekonomi, kalau suatu daerah itu rukun atau suatu negara itu rukun, maka akan datang orang asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia ini. Nah, pengaruh ekonominya bagaimana kira-kira menurut Bapak? Silakan. Ini agak besar nih pembahasan ini. Yang pertama itu basic dasarnya itu kasih dia. Maka sebelum masuk ke sebuah teritorial yang lebih luas yaitu negara, maka kita mulai dari rumah dulu. Kalau seseorang yang dalam dirinya ada ketenangan dan kedamaian, maka dia akan menarik semua energi kesejahteraan. Saya ulang lagi sekali, jika seseorang itu dalam keadaan damai dan tenang, maka dia akan menarik semua energi kesejahteraan yang ada di sekitarnya. Jika keluarga itu damai dan tenang, maka Dewi Lakshmi Sejahteraan akan mengetuk pintunya untuk masuk dalam rumah tersebut. Jadi jika sebuah masyarakat tenang dan damai dan rukun, maka energi kebahagiaan kesejahteraan akan datang dari segala penjuru dunia. Maka pertanyaannya adalah kasih itu sendiri yang akan membentuk menjadi toleransi. Kalau itu terjadi dan tertata dengan baik, maka masyarakat akan menjadi tentram dan damai, maka kesejahteraan akan datang. Jadi dasarnya kita harus miliki dulu. Jadi kalau umpamanya kita sering mengatakan ayo investasi, bagaimana investasi kalau kita nggak rukun? Bagaimana saya datang ke rumah Pak Selwa kalau di rumah Pak Selwa umpamanya berantem atau bertengkar? Saya nggak mau datang. Tapi ketika Pak Selwa di rumah dalam keadaan damai dan tenang, saya akan datang. Dan ketika datang tidak 1 menit, tapi 1 jam saya akan ngobrol. Tidak 1 jam, saya mungkin akan tinggal 5 jam atau mungkin
Mohon maaf Pak Seula, boleh saya nginap di sana? Kenapa? Karena rumah itu Merasa tenang, Pak, ya? merasa tenang, vibrasinya ada. Vibrasi kasih itu terwujud dari apa? Dari bahasa tubuh kita, dari cara kita ngobrol, dari tatapan mata kita. Itulah membuat siapapun datang dekat dengan kita, dia merasa nyaman. Iya. Sama halnya juga negara. Ketika sebuah bangsa di mana rakyatnya penuh dengan kebahagiaan, maka indeks bahagianya itu besar, maka toleransi itu kuat, maka ekonomi, investasi, apapun yang namanya kesejahteraan akan datang mengetuk pintunya. Saya mau investasi dan negara itu sejahtera. Yes, it is. Pendapatan akan meningkat. Seperti Meningkat. Itu, Pak. Maka Iya. paling penting adalah ketenangan, kedamaian, kesejahteraan akan mengikuti. Iya. Dimanapun ada kasih, di sana ada ketenangan. Di mana ada ketenangan, di mana kedamaian. Di mana ada kedamaian, di sana ada kesejahteraan. Kasih itu adalah sebagai dasarnya. Iya, tadi berbicara tentang keluarga Iya. yang bertoleransi. Tentunya kita di keluarga ini juga hidup bermasyarakat Yes. dengan lingkungan sekitar kita. Betul. Nah, bagaimana cara kita menjaga toleransi ini agar ini bisa kita mencapai suatu kerukunan antara masyarakat di lingkungan kita? Silakan, Pak. Iya, yang pertama adalah kita bicara tentang keluarga. Keluarga, yang kedua adalah tetangga kita. Jadi sebelum kita bicara ke masyarakat luas, maka kita harus damai dulu dengan rumah kita. Yang kedua kita berdamai dengan tetangga kita. Tetangga kita samping itu adalah sebagai saudara kita. Saudara. Jadi kalau dalam tetangga kita nggak bisa toleransi dan berdamai, gimana ceritanya kita bicara tentang masyarakat luas, apalagi negara? Nah, itu jauh sekali. Maka yang paling penting adalah bagaimana dalam sebuah lingkungan, dalam lingkungan kita toleransi. Toleransi contohnya gimana? Contoh umpamanya, kalau umpamanya dalam kegiatan beragama, dan kita contoh umpamanya beragama, kita akan memikirkan bahwa ketika ada agama atau sahabat kita melakukan keagamaan, kegiatan keagamaannya, pastinya ketika dia melakukan kegiatan keagamaan, maka dia terhubung dengan Tuhannya. Ketika seseorang terhubung dengan Tuhannya, maka hidupnya damai dan tenang. Ketika hidupnya damai dan tenang, maka berdampak kepada diri saya. Itu kata kuncinya. Kalau umpamanya saya sebagai umat Hindu, ketika saya berdoa, orang lain berikan kesempatan saya berdoa. Kenapa? Saya sedang memberikan keterhubungan dengan Tuhan. Ketika saya terhubung dengan Tuhan, saya akan damai dan tenang. Ketika saya tenang dan damai, akan terhubung dalam bentuk kesosialisasi kita, Iya. hubungan kita, interaksi kita akan damai dan tenang. Maka kalau kita melihat secara pandangan seperti itu, maka siapapun berdoa dengan bahasa apapun, dengan cara apapun, semasa dia terhubung dengan Tuhan, maka dia akan menjadi orang damai dan tentram. Ketika damai dan tentram, akan berdampak kepada kehidupan sosial kita. Itu kata kuncinya. Oke, baik, Pak. Kita jeda sejenak, Boleh. Pak. Pemirsa, selanjutnya anak-anak kita dari Pasraman Saraswati Teratai Pasiran akan menyampaikan lagu-lagu bhajan. Mari sama-sama kita saksikan. Sambho Mahadeva, Siva Sambho Mahadeva, 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 Partipureshwara hai, Siva Sambho Maheshwara hai, 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 Sambho Mahadeva, Siva Sambho Mahadeva, Sambho Mahadeva, Siva Sambho Mahadeva, Nirupama Sundara hai, Siva Nirata Jal
विभूति सुंदर है शिव शंभो महेश्वर है विभूति सुंदर है शिव शंभो महेश्वर है शंभो महादेव शिव शंभो महादेव शंभो महादेव शिव शंभो महादेव पार्थिपुरीश्वर है शिव शंभो महेश्वर है पार्थिपुरीश्वर है शिव शंभो महेश्वर है शंभो महादेव शिव शंभो महादेव शंभो महादेव शिव शंभो महादेव निरुपम सुंदर है शिव निरत जलनयना निरुपम सुंदर है शिव निरत जलनयना विभूति सुंदर है शिव शंभो महेश्वर है 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 शंभो महादेव शिव शंभो महादेव Karena nggak masuk. Oh ya. Swastiastu pemirsa, kembali lagi dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan judul Toleransi Beragama Menurut Hindu. Nah pemirsa, kami kembali buka layanan interaktif kita ke nomor 0811 6100 386 0811 6100 386. Baik, kembali ke Pak Nyoman ini. Iya. Berbicara tentang toleransi lagi tadi nih Pak. Iya. Bagaimana caranya agar toleransi ini tetap terjaga Pak? Baik di lingkungan ataupun di keluarga. Seperti itu kira-kira Pak. Gimana Pak? Iya, umat Hindu sedharma, hal yang paling penting sekali adalah toleransi itu kalau diibaratkan, ini adalah sebuah gelas. Gelas ini harus berisi. Kalau gelas ini tidak berisi, bagaimana kita bisa berbagi kepada orang lain? Iya. Jadi yang paling penting adalah bukan gelasnya, tapi isinya. Jadi kalau isinya sudah ada, maka kita bisa berbagi kepada orang lain. Berbagi kepada orang lain itulah disebut dengan nama toleransi. Artinya gelas ini harus isi. Isi daripada gelas ini, karena dia gelas, adalah isinya air, isinya kopi, isinya teh, isinya jus. Itulah fungsi daripada gelas. Sekarang pertanyaannya adalah, apa isi daripada gelas hati kita? Gelas hati kita bukan berisi air, gelas hati kita bukan berisi teh, tapi gelas hati kita berisi tentang yang namanya adalah prema atau cinta kasih. Itu harus kita isi. Kalau sudah terisi dengan cinta kasih gelas hati kita, maka kita akan bisa berbagi kepada orang lain. Kalau orang lain kehausan, kita akan bisa berbagi dengan air yang namanya kebahagiaan. Kalau ada orang yang sangat memerlukan bantuan, kita akan berbagi. Berbagi daripada gelas itu, itulah disebut dengan nama toleransi. Wujudnya toleransi. Maka ada 3 hal yang paling penting dalam hidup kita. Yang pertama adalah prema. Prema itu cinta kasih. Itulah airnya. Air inilah yang akan menjadi intisarinya. Yang kedua adalah compassion. Apa itu belas asih? Kalau melihat orang lain, kita bisa menyadari bahwa dia dan saya itu sama. Tidak ada bedanya. Setelah itu baru kita mulai memberikan gelas itu, air ini. Itulah toleransi. 3 hal ini sangat penting sekali. Toleransi muncul dari 2. Yang pertama adalah belas asih, rasa kasihan. Yang terakhir dasarnya adalah prema,
atau cinta kasih. Itu dasarnya. Kalau kita nggak punya cinta kasih, nggak isi airnya, apa yang kita bagi kepada orang lain? Maka kasih itulah dasarnya. Ketika ada kasih, maka toleransi wujudnya akan berkembang dan akan mulai bisa terbentuk di dalam masyarakat kita. Maka dimanapun kita berada, apapun keyakinan kita, yang paling penting adalah isilah gelas hati kita dengan cinta kasih. Dan itulah disebut dengan nama terhubung dengan Tuhan. Itulah disebut dengan nama doa. Doa. Ya. Baik. Ada 3 ajaran Hindu yang menumbuh kembangkan sikap toleransi antar umat beragama, Pak. Ya. Satu disebut dengan Wasudewa Kutumbakam. Semua manusia itu adalah sama atau kita semua saudara. Kemudian yang pertama tadi yang kita bahas adalah Tatwam Asi. Salah satu konsep tingkah laku atau disebut dengan engkau adalah aku adalah engkau. Kemudian yang ketiga konsepnya yaitu Trihitakarana. Seperti itu. Konsep keseimbangan dalam kehidupan. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan tentang Vasudewa Kutumbakam. Oke. Silakan, Pak. Wasudewa Kutumbakam. Kita semua adalah saudara. Pertanyaan sekarang, kalau secara literal kita tanya, apanya bersaudara? Orang aku dan ibumu berlainan, ayahmu beda, ibuku beda, keluarga kita beda. Di mana letak saudaranya? Kalau umpamanya kita tanyakan, saudara mana lagi? Orang daerah kita beda, umpamanya Sumatera Utara, umpamanya Tamil, umpamanya Bali, di mana tak saudaranya? Kalau kita hanya sebatas di literasi, pada kata, kita nggak ketemu saudara itu. Maka Wasudewa Kutumbakam artinya bahwa Wasudewa Krishna ada dalam setiap diri individu. Maka saudara itu bukan hanya sebatas fisik saja, kita masuk ke dalam bahwa Wasudewa ada dalam diri setiap orang. Dalam diri Pak Selwa ada Wasudewa, saya berikan rasa hormat. Dalam diri adik-adik kita, dalam diri siapapun kita temukan, itu adalah Wasudewa. Bagaimana caranya bisa menyadari bahwa setiap orang adalah Wasudewa? Maka kita harus mengenali Wasudewa dalam diri kita. Sebelum kita mengenali Wasudewa dalam diri kita, bagaimana kita bisa mengenali Wasudewa dalam diri orang lain? Itu hanya sebatas penggunaan kata-kata saja. Itu hanya sebatas kita bermain indah dalam kata-kata. Tetapi yang paling penting adalah kita menyadari Wasudewa dalam diri kita, baru kita bisa melihat Wasudewa dalam diri orang lain. Maka untuk bisa melihat Wasudewa dalam diri kita, maka ada 2 yang harus kita hilangkan. Yang pertama adalah ahamkara. Ahamkara adalah ego. Semakin besar egonya, keakuannya, inilah aku, maka pastinya Wasudewa nggak akan ketemu. Yang kedua adalah mamakara, kepemilikan, ini punyaku. Semakin besar kepemilikannya, nggak ketemu Wasudewa itu. Maka Wasudewa Kutumbakam adalah ketika kita menyadari Wasudewa dalam diri kita, kita akan melihat Wasudewa dalam diri orang lain. Maka semuanya adalah satu saudara. Seperti yang dikatakan Dewa Krishna, bahwasanya apakah ini berkaitan seperti itu, Pak, ya? Dengan jalan apapun engkau datang kepadaku, aku akan terima. Iya. Seperti itu. Iya. Wasudewa Kutumbakam. Wasudewa Kutumbakam artinya bahwa ketika contoh umpamanya sederhana sekali. Kalau umpamanya Pak Selwa memakai baju putih. Saya memakai udang. Pak Selwa pakai celana panjang. Saya pakai kamen. Kita berbeda. Tetapi apa yang sama? Yang sama adalah kita manusia. Itu dia. Manusia itu akan sama dia. Cirinya yang pertama ada kepalanya, ada badannya, ada tangannya, ada kakinya. Itunya sama. Itulah Wasudewa kita lihat. Walaupun warna kulitnya beda, walaupun corak mukanya beda, terus walaupun bahasanya beda, walaupun bajunya beda, walaupun adatnya beda, tapi kita sama adalah manusia. Itulah Wasudewa Kutumbakam. Kalau kita bisa melihat manusia itu adalah esensi sama pada semuanya, maka kita akan melihat bahwa semuanya adalah saudara. Saya berikan sebuah contoh Wasudewa Kutumbakam. Jadi satu saat ada merpati. Merpati itu sedang hinggap di atas sebuah gereja. Jadi ketika hinggap di sebuah gereja, maka di tanggal 25 Desember gereja itu akan dilakukan kegiatan Natal. Maka burung itu pergi terbang dia. Hinggaplah di sebuah kuil. Ketika dihinggap di sebuah kuil beberapa saat, habis itu beberapa saat kemudian ada kegiatan namanya Dipawali. Diperbaiki kuil itu. Pergilah dia merpati tersebut, hinggap di masjid. Ketika hinggap di masjid dia, maka beberapa saat kemudian ada namanya perayaan Idul Fitri. Dia terbang lagi, hinggaplah di sebuah wihara. Dan ketika hinggap di wihara, satu saat ada perayaan Waisak, dia terbang lagi, menujulah ke
ke kelenteng. Ketika dia tinggal di kelenteng, habis itu ada kegiatan upacara keagamaan, dia pergi lagi, hinggap lagi di kuil. Suatu saat ketika dia hinggap di kuil, maka dia melihat ada orang di bawah sana, dan ketika orang di bawah sana mengatakan, aku masuk ke kuil, aku adalah Hindu, aku masuk ke gereja, adalah Kristen, aku masuk ke masjid, aku adalah Islam, dan seterusnya. Dan waktu itu bertanyalah anaknya, ibu, kenapa kita masih merpati? Kenapa manusia itu beda-beda? Maka ibunya mengatakan, karena kita tahu kita adalah merpati. Jadi tugas kita adalah kita menyadari kita adalah manusia. Manusia adalah intisari kita. Kalau kita tahu bahwa kita adalah manusia, maka kita akan mengetahui kita semua adalah saudara. Itulah Wasudewa Kutumbakam. Nah, nah, lanjut sekarang yang selanjutnya Tatwamasi. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah Wasudewa, maka kita melihat semua adalah Wasudewa. Jika kita melihat semua Wasudewa, bisakah kita menyakiti yang lainnya? Bisakah kita merendahkan yang lainnya? Bisakah kita tidak menghormati yang lainnya? Nggak bisa. Kenapa? Karena kita melihat Wasudewa di setiap tempat. Ketika kita melihat Wasudewa di setiap tempat, bahwa kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku, kesedihanmu adalah kesedihanku, kesejahteraanmu adalah kesejahteraanku. Karena kita adalah Tatwamasi. Baik, Pak. Nah, sebenarnya panjang mau kita bahas misalnya sedikit lagi mungkin tentang Trihita Karana. Namun waktu kita juga yang menentukan kita harus berpisah, Pak. Ini adalah konsep tentang keseimbangan yang dibahas tadi tentang Trihita Karana. Terima kasih Pak Nyoman atas kesediaan waktunya untuk berbagi kebaikan dengan sesama. Terima kasih juga pemirsa yang telah menonton acara ini. Semoga pembahasan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya, Selwa Raja, dan seluruh kerabat kerja TVRI yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Terima kasih.